Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari Bola Bung Binder. Dan di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang sahabat saya yang merupakan seorang jurnalis yang sangat berpengalaman di tanah air. Tapi selain itu juga merupakan supporter dari tim nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Harpa. Welcome back, Bang. Thank you, Bung. Iya. Thank you, my honor. Ya, ternyata Bang Harpa ini yang baru kembali dari Arab Saudi, masih dalam keadaan lelah secara fisik dan juga pikiran, tapi masih mau datang ke studio Triple B, teman-teman. Luar biasa, Bang. Iya, saya juga merasa terhormat bisa datang ke studio yang legend ini. Dan mungkin saya yang paling banyak, Bung, datang sini 3 kali. Iya, betul. Karena obrolan kita nih selalu berisi. Yaitu kalau istilahnya netizen tuh full daging. Jadi tanpa tulang. Dan kita juga gak perlu merendahkan orang lain di konten-konten kita. Setuju, ya kan? Sepakat. Kita hanya berbicara soal fakta. Walaupun kalau menurut almarhum nyokap, fakta itu atau apa, the truth is always bitter. Artinya fakta itu kadang-kadang pahit. Tapi memang harus kita terima. Iya, iya. Dan dari bitter itu kan kalau kita mau mengakui, memperbaiki kan akan membuat masa depan kita lebih bagus ya. Nah, itu juga artinya kalau kita ada kesalahan, kita harus mengaku kita salah. Udah selesai. Iya, Gak akan diperpanjang lagi masalahnya kan, seperti itu. Oke, seperti biasa teman-teman, kami akan membahas tentang Timnas Indonesia. Tapi sebelum membahas tentang Timnas Indonesia, sebenarnya Bang, saya ada total 730 pertanyaan. Nah, kenapa 730 pertanyaan? Karena itulah total hari dari tim nasional Indonesia yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Kan 2 tahun. Iya, kan match pertama itu pada tanggal 12 Oktober 2023, kemenangan lawan Brunei. Betul. Terus match terakhir di kualifikasi Piala Dunia 12 Oktober juga di waktu kita. Iya, iya, waktu 12 Oktober juga tapi 2025. Iya. Nah, tapi karena waktu kita gak banyak, ya jadi saya hilangkan 30, ada 7. Nah, dari 7 pertanyaan ini kita berkembang lagi. Oke, baik. Nanti ya kan. Oke, pertanyaan pertama nih, Bang. Timnas Indonesia kita berjuang di kualifikasi Piala Dunia dan bermain sebanyak 20 pertandingan, mulai dari round pertama. Oke? Karena saya tahu Bang Harpa ini sering banget nonton pertandingan dari Timnas Indonesia, bukan cuma sekarang, tapi sebelum-sebelumnya juga. Tapi saya ingin fokus dengan kualifikasi Piala Dunia ini. Dari 20 pertandingan tersebut, berapa banyak pertandingan yang Bang Harpa nonton langsung di stadion? Yang Brunei itu saya nonton yang satu. Sisanya di Basra saya nggak nonton, tapi udah mau kok ke sana sebenarnya. Oke. Mulai nonton lagi itu yang setelah kita 1-1 dari Filipina atau apa, kalau nggak salah 1-0 lawan Vietnam ya. Iya, seterusnya betul. saya semuanya nonton kecuali lawan Bahrain. Oke. Kecuali lawan Bahrain dan Taiwan. Oh, kalau yang kualifikasi aja ya? Iya, yang kualifikasi aja. Kalau round 3 cuman Bahrain. Kalau round 2 ya mulai dari kita menang 1-0 di GBK, dan seterusnya saya nonton semua. Nonton semua ya? Iya. Oke, apakah dalam perjalanan tersebut, mulai dari round 2 lah ya kita bicara, mulai dari round 2, apakah Bang Harpa pernah ada feeling, atau mungkin juga ekspektasi, bahwa timnas kita akan bisa ke Piala Dunia? Kita jangan bicara round 4 dulu, dengan melihat progresnya, ya kan? Sampai ke round 3, sampai kita berhasil menang lawan Arab Saudi. Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada, honestly. Tapi untuk ke round 4? Pas kita di round 2, saya tidak berani berpikir kita akan punya peluang lolos ke Piala Dunia. Saat itu, round 2 dulu ya. Karena kita kan baru kalah 5-1 dari Basra. Lalu kemudian lawan Filipina pun saat itu saya sudah berpikir, ini jangan-jangan kalah. Atau jangan-jangan hanya seri, ternyata bener seri. Dari mana dasarnya saya bisa berpikir tim ini punya peluang, punya kans untuk lolos ke Piala Dunia. Dan setelah itu pun kan kita dijadwalkan masih menghadapi Vietnam, masih menghadapi Irak, lalu menghadapi Vietnam lagi away di Midin. Ya, jujur waktu itu saya rasa mayoritas orang Indonesia tidak berani berpikir kita punya kans lolos ke Piala Dunia. Tapi kemudian kan kolaborasi antara Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum dengan proyek naturalisasinya yang kita harus apresiasi luar biasa. Kemudian juga memfasilitasi tim nasional dan juga tentunya kolaborasi dengan pelatih saat itu Sintayong, ini membuat harapan itu muncul. Dan di tengah-tengah itu juga jangan lupa Bung, ada Piala Asia Senior dan U23 yang membuat itu seperti turbonya gitu. Nah, di situ kan akhirnya kita mindset kita, mentalitas kita kan berubah. Artinya kita jadi merasa kita punya kans ya, kita kuat ya. Ya, dan tapi ya kita tahu lah drama itu akhirnya berakhir di tanggal yang sama, 12 Oktober, setelah pas benar 730 hari itu. Iya, oke. Pada saat ada pergantian pelatih,
pada bulan Januari ya, Iya. tahun ini ya. Tanggal 6 tepatnya. Iya betul. Kan saya kan konsisten ya sampai hari ini bahwa bagi saya ya pergantian pelatih ini gak ada masalah. Karena ini biasa. Walaupun memang pergantian ini ya memang bukan karena timnas kita gak bisa menang di round 3. Karena kan sebelum pergantian ini menang lawan Arab Saudi 2-0 dan sepertinya Sintayong sudah mendapatkan lah. Ya kan mendapatkan formulanya bagi timnas ini. Karena menang tuh kita secara meyakinkan lawan Arab Saudi. Permainan defend and counter. Nah pada saat terjadi pergantian pelatih tersebut, yang gue lebih khawatir ketika ditunjuk Patrick Kluivert dan ada rekam jejak digitalnya. Gue khawatir kenapa? Karena nih CV-nya nggak impresif nih. Aduh, ngeri banget nih pelatih ini. Tapi kemudian gue lihat ada tim kepelatihan kan, ada Alex Pastor, ada Danny Lanzat, kemudian datang lagi Jordi Cruyff, ada lagi tim analis dan lain-lain. Ada sedikit rasa optimisme bahwa kita bisa ke Piala Dunia. Nggak bicara round 4 lagi ya, pokoknya di round 4 mungkin round 5 Piala Dunia. Perasaan lu seperti apa pada saat ada Patrick Kluivert dan tim-tim lainnya? Ini perasaan pada saat itu opini jujur saya ya. Ya jujur dong. Secara umum memang pergantian pelatih itu normal. Irak pun mengganti dari Jesus Kasa ke Graham Arnold, di Uzbekistan juga dengan berbagai alasan. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, saya beda atau sama. Tapi menurut saya cara pergantian pelatihnya juga menurut saya kurang elok. Itu satu. Kedua, saat itu kita melihat rekam jejak Kluivert juga kurang meyakinkan. Itu betul. Seperti yang tadi Bung Binder katakan, di Curaçao itu dia kalau nggak salah mengganti striker jadi bek kiri itu jadi striker dan nggak jalan. Gelandang jadi striker. Iya, macam-macam lah seperti itu. Dan lucunya kalau kita lihat sekarang Curaçao peringkat 1 nih. Nah di itu. grup. Artinya ini kan dia ngelatih kan beberapa tahun yang lalu. Artinya pemain itu kan ada di situ semua sebenarnya. Tapi kan kita juga nggak bisa mendahului bahwa dia bakal gagal atau berhasil. Kita berharap dia berhasil. Ya oke, kita let's do it dengan Patrick Kluivert. Kemudian ya Sheki lawan Australia. Kemudian kita berhasil dua kemenangan berturut-turut. Di situ saya salah satu orang, Bung Binder juga saya tahu banyak yang mengapresiasi kok, terutama Bung Binder, bahwa kita ya fokus dukung timnas yuk, nggak usah lupakan preferensi kita masing-masing nih. Nah sampai situ saya senang, tapi kemudian ya ada 1-2 oknum lah yang kemudian kok mengeluarkan statement yang memecah belah, yang akhirnya membuat suasana ini kurang kondusif. Tapi itu pun kita masih kekeh untuk dukung timnas dengan sepenuh hati kan, Bung. Betul. Sampai ya kita lihat mulai ada FIFA Matchday itu kan kelihatan mulai kelemahan-kelemahannya, dikritik loh kok. Perasaan saya ya dikritik kok malah memblacklist orang gitu. Oh, seperti itu. Ada ya? Ada, Bung. Oke. Ada. Nah maksudnya yang kita kritik kan memang fakta, Bung. Memang jelek permainan kita. Kalau kita memang lihat ada sesuatu yang tidak normal atau tidak logis, wajar kita kritik. Kalau nggak mau dikritik jangan main bola. Iya, kecuali menghujat ya dengan kata-kata kasar. Nggak boleh. Saya pernah nggak pernah, setahu saya ya. Nah, dan itu fakta, dan nggak mungkin lah kita menghina diri kita sendiri, bangsa kita sendiri, tim nasional kita sendiri, nggak. Seperti yang tadi Bung Binder katakan, kalau ada kekurangan itu kita harus akui supaya dibenahi. Seperti mungkin saya sedikit sertakan karakter orang Jepang itu, mereka paling suka dikritik. Memang nggak semua kritik itu betul ya, tapi kan tinggal disaring. Oh ini benar, ini kurang, ini benar, ini benar. Nah dari situlah membantu mereka untuk mengevaluasi. Tapi kelihatannya ya sepertinya tidak dilakukan. Buktinya 2 pertandingan kita tidak bisa mencetak gol dari open play kan? Iya itu betul. Nah, benar. Dan shot on targetnya dari 2 match itu dari open play hanya 2. Yaitu si Ole sekali lawan Arab Saudi menit 79. Yang dia tapping ya kalau nggak salah. Iya betul. Yang itu pun sebenarnya half chances, Bung ya. Iya dari The Rangers. Tapi oke.